Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berikan contoh soal Asesmen Madrasah atau AM, mata pelajaran Bahasa Indonesia tingkat Madrasah Tsanawiyah. Langsung saja kita masuk pada contoh soal. Soal nomor 1. Seto Mulyadi atau biasa dikenal sebagai Kak Seto lahir di Klaten 28 Agustus 1951. Kak Seto adalah psikolog anak dan pembawa acara televisi untuk anak-anak bersama dengan Henny Purwonegoro. Ia juga menjabat Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak. Berawal dari kematian adiknya saat berumur 3 tahun akibat penyakit campak membuat Seto mulai menekuni dunia anak. Berbagai pengalaman pernah dirasakan, yaitu menjadi pengaduk semen, tukang batu, dan tukang parkir pada saat mulai di Jakarta. Hal yang patut diteladani pada tokoh tersebut adalah A. Penyayang terhadap sesama. B. Bekerja keras dalam kehidupannya. C. Siap prihatin dalam membawakan acara. D. Menjadi ketua komite perlindungan anak. Jawabannya adalah B. Bekerja keras dalam kehidupannya. Pertanyaan untuk nomor 2 sampai nomor 4. Kondisi ekonomi yang sangat sulit memaksa N. Wayan Mertayani harus bekerja di usianya yang masih 14 tahun. Pagi hari, dia pergi ke sekolah di SMPN 2 Abang, Bali. Kemudian dia membantu ibunya berjualan. Setelah itu, Mertayani mencari barang rongsokan di pinggir pantai. Hal itu dilakukannya sejak ayahnya meninggal. Ia rajin dan tidak mudah putus asa. Semua pekerjaan ia lakukan dengan senang hati. Ketika mencari barang rongsokan, Mertayani meminjam kamera foto milik Mrs. Dolly Amarhosija, seorang wisatawan yang dikenalnya. Kemudian, dia membuat 15 foto dengan kamera itu. Hasil foto terakhirnya adalah sebuah potret pohon ubi karet dengan dahan tanpa daun yang tumbuh di depan rumahnya. Ekor ayam bertengger di salah satu dahan. Handuk berwarna merah jambu dan baju hariannya yang dijemur di bawahnya. Dia tidak menyangka foto sederhana itu memikat 12 fotografer kelas dunia dan menjadi pemenang dalam WordPress foto yang diadakan oleh Yayasan Anne Frank di Belanda tahun 2009. Ibu Mertayani sangat senang dengan prestasi yang dicapai anaknya. Apa yang dia yakini dan lakukan selama ini ternyata tidak sia-sia. Dia pun berharap anaknya bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya. Soal nomor 2. Keistimewaan tokoh pada teks tersebut adalah A. Membantu ibunya berjualan. B. Pemenang WordPress foto. C. Melakukan pemotretan berkali-kali. D. Mencari barang rongsokan di pantai. Jawabannya adalah B. Pemenang WordPress foto. Soal nomor 3. Sikap atau tindakan tokoh yang patut diteladani pada teks tersebut adalah A. Ia rajin dan gemar menabung. B. Ia gemar menabung dan disiplin. C. Ia rajin dan tidak mudah putus asa. D. Ia tidak mudah putus asa dan hemat. Jawabannya adalah C. Ia rajin dan tidak mudah putus asa. Soal nomor 4. Pendapat penulis terhadap tokoh pada teks tersebut adalah A. Mertayani memiliki foto sederhana dan menjadi pemenang. B. Mertayani meminjam kamera foto Mrs. Dolly Amarhosija. C. Mertayani membantu ibunya berjualan setelah pulang sekolah. D. Mertayani melakukan pemotretan yang berkali-kali ternyata tidak sia-sia. Jawabannya adalah D. Mertayani melakukan pemotretan yang berkali-kali ternyata tidak sia-sia. Soal nomor 5. Cermati cuplikan biografi berikut. Walaupun kalah, saya tetap bangga bisa menjadi bagian dari sejarah tenis Indonesia dan bisa bertanding melawan Boris Becker. Kata-kata itu dilontarkan Wayland McDonald Walalangi, mantan petenis nasional, ketika menceritakan salah satu pengalaman yang berkesan selama menjadi atlet tenis nasional. Berpasangan dengan Suharyadi, ia turun di grup dunia Piala Davis 1989. Tidak tanggung-tanggung ketika itu, ia melawan ganda Jerman, Boris Becker, Erik Jelen. Kendati kalah 2-6, 4-6, 1-6, dan tim Indonesia dihajar 5-0. Wayland tak hilang semangat. Sebaliknya, ia bangga akan pencapaiannya tersebut. Putra Tondano, sudut yang besar di Sorong, Papua ini, mengulang sejarah dengan membawa Indonesia tampil di grup dunia Piala Davis. Sebelum prestasi tampil di grup dunia pernah dicatat tahun 1983. Tindakan yang dapat diteladani dari tokoh tenis Wayland Walalangi dalam kutipan biografi tersebut adalah A. Bangga dapat menjadi lawan bertanding petenis dunia. B. Menjadi atlet tenis nasional yang turun di grup Piala Davis. C. Bangga dapat mengulang prestasi Indonesia yang pernah dicapai tahun 1983. D. Tetap bersemangat dan bangga meskipun kalah bertanding. Jawabannya adalah D. Tetap bersemangat dan bangga meskipun kalah bertanding. Soal nomor 6. Perhatikan kalimat berikut ini. Dewi Sartika meninggal 11 September 1947 di Tasikmalaya dan dimakamkan di pemakaman Cigagadon, Desa Rahayu, Kecamatan Cineang. Alasan ketidaktepatan penggunaan ejaan pada kalimat tersebut adalah A. Kata Cigagadon seharusnya Cigagadon karena bukan nama diri. B. Kata dimakamkan seharusnya ditulis dimakamkan karena di sebagai kata depan. C. Kata desa seharusnya ditulis desa supaya sesuai kaidah EYD. D. Kata di pemakaman seharusnya ditulis di pemakaman karena di adalah kata depan. Jawabannya adalah D. Kata di pemakaman seharusnya ditulis di, ini spasi ya, pemakaman karena di adalah kata depan. Soal nomor 7. Bacalah teks berikut. 1. Nurhayati Sri Handani Siti Nukati atau yang diakrab disapa NH Dini merupakan sastrawan dan novelis Indonesia. NH Dini bercita-cita menjadi seorang dokter. Pada usia itu, ia telah menulis karangan yang berjudul Merdeka dan Merah Putih. Tulisan itu dianggap membahayakan Belanda sehingga ayahnya harus berurusan dengan Belanda. Namun setelah mengetahui penulisnya anak-anak, Belanda mengalah. Perbaikan paragraf tersebut supaya menjadi padu adalah mengganti kalimat nomor 2 menjadi TTT.
A. Bakat menulisnya diperoleh dari kedua orang tuanya. B. Ia gemar menulis sejak berusia 9 tahun. C. Buku-buku pelajarannya penuh dengan coretan tangannya. D. Sejak saat itu NH Dini menekuni dunia tulis-menulis. Jawabannya adalah B. Ia gemar menulis sejak berusia 9 tahun. Soal nomor 8. Cermatilah kutipan teks berikut dengan seksama. Semangat juang dan perlawanan Cut Nyak Dien bertambah kuat saat Belanda membakar Masjid Besar Aceh. Dengan semangat menyala, beliau mengajak seluruh rakyat Aceh untuk berjuang. Saat Teuku Ibrahim gugur, di tengah kesedihan, beliau bertekad meneruskan perjuangan. 2 tahun setelah kematian suami pertamanya, tepatnya pada tahun 1880, Cut Nyak Dien menikah dengan Teuku Umar. Seperti Teuku Ibrahim, Teuku Umar adalah pejuang kemerdekaan yang hebat. Kesimpulan isi teks tersebut adalah TTT. A. Cut Nyak Dien wanita pejuang yang bisa menggerakkan perlawanan rakyat Aceh. B. Cut Nyak Dien merupakan wanita pejuang yang menginspirasi rakyat Aceh. C. Cut Nyak Dien merupakan wanita pejuang yang memiliki semangat juang membara. D. Sosok wanita pejuang yang tidak menghiraukan kesedihan diri sendiri. Jawabannya adalah C. Cut Nyak Dien merupakan wanita pejuang yang memiliki semangat juang membara. Soal nomor 9. Cermatilah kalimat-kalimat berikut. 1. Pada 17 Agustus 1945, tak lama setelah Jepang takluk pada Sekutu atau desakan para aktivis pemuda yang menculik Soekarno ke Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. 2. Sehari kemudian Soekarno-Hatta diangkat menjadi presiden dan wakil presiden pertama Indonesia. Yang ketiga, pada masa itu Soekarno-Hatta pernah dibuang kembali ke Parapat dan Bangka. 4. Mereka segera terlibat dalam perjuangan melawan pendudukan kembali oleh Belanda. 5. Namun ketika secara resmi Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 1949, kedudukan Soekarno sebagai presiden dipulihkan. Urutan kalimat-kalimat tersebut agar menjadi teks biografi yang baik adalah TTT. A. 1, 2, 3, 4, 5. B. 1, 2, 4, 3, 5. C. 1, 4, 2, 3, 5. D. 1, 4, 3, 2, 5. Jawabannya adalah B. 1, 2, 4, 3, 5. Soal nomor 10. Bacalah kutipan cerita berikut. Walaupun tugasnya sangat ringan dibandingkan dengan tugas yang dikerjakan sepasang kerbau, sang roda bertiup-tiup dan mengeluarkan keluhan di sepanjang belokan. Kerbau yang malang menarik kereta melalui lumpur, akhirnya tak tahan mendengar keluhan sang roda. Diamlah, apa yang kalian keluhkan dengan begitu keras? Kami yang bekerja keras menarik segala beban saja tak pernah mengeluh. Komentar terhadap isi teks tersebut adalah TTT. A. Isi cerita sering terjadi pada kehidupan kita, yaitu selalu percaya diri bila mendapat tugas. B. Dilihat dari tokohnya, roda kereta merupakan tokoh protagonis karena sifatnya yang kurang baik. C. Isi cerita sulit diwujudkan dalam kehidupan karena orang kota lebih bersifat individualis. D. Sikap sepasang kerbau patut kita tiru karena dalam bekerja tak pernah mengeluh. Jawabannya adalah D. Sikap sepasang kerbau patut kita tiru karena dalam bekerja tak pernah mengeluh. Soal nomor 11. Dengan bermandikan keringat, Apin menawarkan korang. Ia menantang kerasnya kehidupan ibu kota. Sebetulnya ia tak berkeinginan mengadu nasib di kota, namun karena tergiur oleh bujukan temannya, akhirnya ia meninggalkan desanya. Setiap hari ia mondar-mandir di dekat pusat pertokoan dan kadang-kadang pula berjualan di tempat-tempat hiburan atau pusat keramaian. Kualitas kehidupan yang terdapat dalam kutipan cerpen tersebut adalah TTT. A. Tergiur bujukan teman untuk mengadu nasib di kota besar. B. Menantang kehidupan ibu kota, berjuang sampai titik darah penghabisan. C. Kerasnya tantangan kehidupan ibu kota membuat orang jerah. D. Kehidupan ibu kota yang kejam membuat orang tak beruntung. Jawabannya adalah A. Tergiur bujukan teman untuk mengadu nasib di kota besar. Soal nomor 12. Perhatikan kutipan cerpen berikut. Saat ini perjalanan Dani menjawab pertanyaan ayah satu persatu. Jawaban yang Dani dapat diceritakan pada ayah dan hasilnya tetap saja coba lagi. Dani mulai berpikir ayah pasti mempermainkannya. Selama perjalanan, Dani tak berbicara sepatah kata pun pada ayahnya. Sampai di sebuah lampu merah, mereka melihat seorang nenek tua bersama cucunya sedang mengemis di tepi jalan. Ayah merogoh kantongnya, memberikan sejumlah uang dan berkata, tolong berikan ini pada mereka. Kita masih diberi rezeki, kita harus saling menolong dan berbagi. Dani memberikan uang itu pada nenek tersebut. Tindakan terpuji tokoh ayah dalam kutipan cerpen tersebut adalah TTT. A. Dani menjawab pertanyaan ayah satu persatu. B. Dani mulai berpikir ayah pasti mempermainkannya. C. Hatinya tersentuh melihat pengemis di jalan itu. D. Ayah merogoh kantongnya memberikan sejumlah uang. Jawabannya adalah D. Ayah merogoh kantongnya memberikan sejumlah uang. Soal nomor 13. Bacalah kutipan cerita berikut. Pengawal, panggil anak-anak, perintah Raja Singa. Tak lama kemudian anak-anak singa sudah berkumpul di hadapan ayah mereka. Putraku, ini Raja Cacing Kincir Angin. Ceritakanlah yang kalian alami. Terdengar suara Raja Singa bagai halilintar. Waktu itu aku dan adik-adik sedang bermain di bawah pohon kasturi. Ketiga adik sedang berbaring di atas rumput. Kakinya seperti digelitik telah digaruk-garuk. Ternyata segerombolan cacing sedang menuju keluar permukaan tanah. Jelas si sulung dengan raut wajah yang jijik. Mulai dari itu, Raja Singa mengusir warga cacing dari negeri Kincir Angin, walaupun telah meminta maaf. Nilai moral pada kutipan cerita tersebut adalah TTT. A. Siapa yang kuat dialah yang berkuasa. B. Kita boleh memberikan hukuman agar tidak terulang lagi. C. Keputusan apapun harus diambil dengan kepala dingin. D. Memutuskan suatu dilandasi oleh perasaan suka dan tidak suka. Jawabannya adalah C. Keputusan apapun harus diambil dengan kepala dingin.
Soal nomor 14. Bacalah teks berikut. Randy sejak kecil merupakan kesayangan keluarganya. Dia selalu mendapat dukungan dari keluarganya dalam segala hal. Dia dikenal anak yang selalu ingin menang. Di sekolah, dia menggemari sepak bola. Dalam pikirannya, banyak akal agar dapat bermain bola. Jika tidak menemukan bola, ia akan buat bola dari gulungan kaos kaki teman-temannya. Setiap hari, Randy mempunyai ide kreatif agar dapat bermain bola. Rutinitas Randy terbawa hingga remaja. Akhirnya, di usia remaja, ia mendapatkan prestasi yang luar biasa, bahkan menjadi siswa yang terkenal di sekolahnya. Kebiasaan positif tokoh cerita tersebut yang tepat adalah A. Selalu menang dalam bertanding, B. Membuat bola dari kaos kaki, C. Rajin berlatih sepak bola, D. Banyak ide kreatif. Jawabannya adalah D. Banyak ide kreatif. Pertanyaan untuk nomor 15 sampai nomor 16. Cermati cerita berikut. Begini Baginda, roti itu memang hamba sisakan separuh sebab hamba khawatir jangan-jangan Baginda lupa membuka tutup tabung ini. Jika Baginda lupa membukanya, tentu saja hamba masih dapat makan roti setahun lagi. Untunglah Baginda tidak lupa, hamba sangat senang. Sang raja terkejut mendengar penjelasan si semut kecil di dekat semut. Soal nomor 15. Relevansi isi dongeng dengan kehidupan sekarang adalah A. Seorang raja yang sangat sibuk sering melupakan kehidupan rakyat kecil. B. Raja yang sangat suka mengamati kehidupan rakyatnya untuk keteladanan. C. Cobaan untuk seorang rakyat kecil diumpamakan semut yang masuk tabung. D. Sifat hemat semut dapat dijadikan contoh untuk kehidupan manusia. Jawabannya adalah C. Cobaan untuk seorang rakyat kecil diumpamakan semut yang sedang masuk tabung. Soal nomor 16. Kebiasaan tokoh raja berdasarkan kutipan cerita anak tersebut adalah A. Suka memuji, B. Penuh perhatian, C. Rela berkorban, D. Menepati janji. Jawabannya adalah D. Menepati janji. Soal nomor 17. Bacalah kutipan cerita berikut. Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke tempat ia suka. Bahkan, sang semut kuat mengangkat beban yang lebih besar dari tubuhnya. Sang semut merasa bahwa dirinya adalah binatang yang paling hebat. Si kepompong hanya diam saja mendengar ejekan tersebut. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Karena hujan, genangan lumpur terdapat di mana-mana. Lumpur yang licin membuat semut tergelincir dan jatuh ke dalam lumpur. Sang semut hampir tenggelam dalam genangan lumpur itu. Kebiasaan tokoh pada kutipan cerita tersebut adalah A. Kuat mengangkat beban, B. Merasa binatang paling hebat, C. Selalu membanggakan dirinya, D. Mudah tergelincir dalam lumpur. Jawabannya adalah C. Selalu membanggakan dirinya. Soal nomor 18. Bacalah kutipan cerita berikut. Wah, Betty dan Bebek kan lamban, ujar Colin saat melihat dua bebek di depannya. Sepertinya tidak mengapa kalau aku mendahului mereka. Jangan Colin, seru Russo marah dan berusaha menghalanginya. Namun, Colin tidak peduli. Perang-perang, semangkuk es krim itu terlepas dari tangan Betty dan jatuh tepat di punggung Colin. Lalu mangkuk itu meluncur ke lantai dan pecah. Colin pucat saat melihat es krim tumpah mengotori lantai. Bukan main kesalnya teman-teman Colin. Ia malu sekali dan menyesal. Kini ia harus membersihkan lantai yang kotor. Amanat cerita tersebut adalah A. Jangan terburu-buru ketika tidak ingin menjelaskan diri sendiri dan orang lain. B. Bekerja jangan lamban agar tidak mengganggu orang lain. C. Lakukan pekerjaan tanpa saling mendahului. D. Minta maaflah jika melakukan kesalahan. Jawabannya adalah A. Jangan terburu-buru jika tidak ingin menjelaskan diri sendiri dan orang lain. Soal nomor 19. Pak Hamid pun bertanya-tanya kepada tetangganya itu bagaimana caranya bisa cepat kaya tanpa harus bersusah payah. Tetangganya itu pun memberitahu bagaimana cara mendapatkan kekayaan dengan mudah dan tidak bersusah payah. Malam harinya, Pak Hamid pergi ke makam keramat yang ditunjukkan oleh tetangganya itu. Pak Hamid pun tampak menyembah-nyembah makam tersebut sambil berkawan Hamid membaca mantra. Entah mantra apa yang dibacanya, kelihatannya panjang sekali dan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan mantra itu. Pak Hamid pulang dengan wajah berseri-seri. Dia yakin akan mendapatkan kekayaan sebentar lagi. Pesan berdasarkan kutipan cerpen tersebut adalah A. Tak mungkin orang mendapatkan kekayaan hanya dengan membaca mantra di kuburan. B. Setiap usaha pasti ada hasilnya meskipun usaha itu tidak masuk akal. C. Orang yang mau mencari harta tanpa kerja keras tidak akan berhasil. D. Siapapun berhak melakukan usaha demi yang diinginkan. Jawabannya adalah C. Orang yang mau mencari harta tanpa kerja keras tidak akan berhasil. Soal nomor 20. Bacalah kutipan berikut. Motorku melaju dengan cepat, suara ayah dan bundaku masih saja terdengar di telingaku. Aku melewati tikungan yang jalannya licin sehingga aku tergelincir. Motorku masih di atas tapi badanku jatuh ke bawah, seperti masuk jurang. Tidak begitu dalam tetapi sulit untukku naik ke atas karena jurang itu bersudut 90. Aku sungguh takut, aku menangis di sini sangat gelap sekali. Keunggulan kutipan cerita tersebut adalah A. Akhir cerita mengejutkan sehingga memberikan kesan mendalam. B. Isi ceritanya menginspirasi membaca untuk berhati-hati. C. Banyak menggunakan kiasan. D. Akhir cerita mudah ditebak oleh pembaca. Jawabannya adalah B. Isi ceritanya menginspirasi membaca untuk berhati-hati. Soal nomor 21. Perhatikan kutipan teks tabel berikut. Si ular merah segera teringat sebuah perjanjian yang pernah dijelaskan oleh ibunya. Antara ular dan ikan memang tidak boleh saling memangsa. Kalau ada yang melanggar, maka ia akan celaka. Aku tidak lupa, jawab si merah, takut. Lalu kenapa kamu makan anakku? Si merah tidak dapat menjawab, seluruh tubuhnya benar-benar gemetar. Ia takut kalau nanti akan mendapatkan celaka karena telah melanggar perjanjian. Sebagai gantinya, kau harus menyerahkan salah satu anakmu pada kami. Hutang nyawa dibayar dengan nyawa, kata ayah ikan. Baiklah, aku akan serahkan anakku. Besokan harinya ular datang kembali sambil membawa salah satu anaknya. Dengan sangat terpaksa, ia menyerahkan anaknya itu pada ikan mujair. Untunglah ikan mujair tidak membunuh anak ular itu. Ikan mujair hanya mengurung anak ular itu dan suatu saat akan dikembalikan lagi kepada hidupnya. Mulai saat itu, si merah tidak berani lagi memakan ikan mujair.
Ia juga selalu mengingatkan anak-anaknya agar tidak memangsa ikan mujair. Tindakan terpuji yang dilakukan tokoh ikan mujair adalah A. Segera teringat sebuah perjanjian yang pernah dijelaskan oleh ibunya. B. Dengan sangat terpaksa menyerahkan anaknya kepada ikan mujair. C. Hanya mengurung anak ular dan akan dikembalikan lagi kepada induknya. D. Membunuh anak ular sebagai ganti nyawa anaknya yang dimakan si ular. Jawabannya adalah C. Hanya mengurung anak ular dan akan dikembalikan lagi kepada induknya. Pertanyaan untuk nomor 22 sampai nomor 3. Perhatikan kutipan cerpen berikut. Siang hari menjelang sore, kamar Citra kedatangan pendatang baru. Citra baru saja membereskan peralatan melukisnya saat si pendatang baru itu masuk ke dalam bersama pendampingnya. Seorang perawat segera menarik tirai yang batasi ranjang Citra dengan ranjang yang terletak di sebelahnya, hingga Citra tidak melihat dengan jelas orang baru yang menjadi teman sekamarnya. "Apa Mama benar-benar enggak mau nemenin aku di sini hanya untuk malam ini?" Terdengar suara rengikan seorang anak di sebelahnya. "Maafin Mama sayang, pagi-pagi Mama harus segera berangkat ke kantor. Besok sore Mama akan datang lagi." Soal nomor 22. Realitas sosial yang kita temukan dari penggalan cerpen di atas adalah A. Pasien rumah sakit lebih banyak perempuan dan anak-anak. B. Orang tua yang terlalu sibuk sampai tidak memperhatikan anaknya yang dirawat di rumah sakit. C. Seorang ibu yang harus menafkahi anaknya sampai lupa waktu. B. Banyak pasien yang datang silih berganti. Jawabannya A adalah B. Orang tua yang terlalu sibuk sampai tidak memperhatikan anaknya yang dirawat di rumah sakit. Soal nomor 23. Tanggapan yang tepat untuk cerita tersebut adalah A. Seorang ibu sebaiknya mendampingi putranya yang sedang sakit sampai pulih. B. Orang tua yang terlalu sibuk sampai tidak memperhatikan anaknya. C. Seorang ibu yang harus menafkahi anaknya sampai lupa waktu. D. Pasien yang datang silih berganti di rumah sakit sebaiknya ditunggu. Jawabannya adalah A. Seorang ibu sebaiknya mendampingi putranya yang sedang sakit sampai pulih. Soal nomor 24. Semalam Fajar tidak bisa tidur karena memikirkan kebohongannya dengan dua temannya, yaitu Novita dan Indri. Padahal mereka berdua sangat percaya kepada Fajar. Keesokan paginya Fajar bermaksud minta maaf kepada keduanya. "Teman-teman, aku minta maaf karena aku takut kalian akan menjauhi aku jika aku bukan anak orang kaya seperti kalian. Padahal orang tuaku hanyalah seorang sopir angkot dan ibuku hanya membantu rumah tangga." "Iya, nggak apa-apa. Aku sudah tahu kok. Lain kali jangan bohong lagi ya." Teriksa kan? Nilai kehidupan positif dalam kutipan cerpen di atas adalah A. Pengorbanan seorang sahabat terpercaya. B. Seorang yang segera sadar akan kesalahannya. C. Kebohongan yang akhirnya terkuak. D. Seorang yang risau akibat kelakuannya. Jawabannya adalah B. Seorang yang segera sadar akan kesalahannya. Soal nomor 25. Bacalah teks berikut. Dengan bahasa Arab yang dipelajarinya, Hamka mendalami sejarah Islam dan sastra setiap otodidak. Kembali ke tanah air, Hamka merintis karir sebagai wartawan sambil bekerja sebagai guru agama. Sementara waktu di Medan, nama Hamka melambung sebagai sastrawan. Mana kata otodidak pada teks tersebut adalah A. Belajar di sebuah pesantren. B. Belajar sendiri tanpa bersekolah. C. Belajar dengan cara manggil guru. D. Menggunakan buku-buku dari luar negeri. Jawabannya adalah B. Belajar sendiri tanpa bersekolah. Soal nomor 26. Bacalah paragraf berikut. Di era digital, media berperan besar untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya perlindungan anak. Banyaknya informasi di dunia maya menjadikan anak-anak rentan mengalami kekerasan. Penelitian Badan PBB UNICEF tahun 2014 menunjukkan 69% anak Indonesia menjadi dampak penggunaan internet, namun 85% diantaranya meyakini dampak itu tidak akan menimpa diri mereka. 9 paragraf tersebut adalah A. Banyak anak kurang memahami dampak buruk internet. B. Dunia maya merupakan hal yang terdampak buruk bagi anak. C. Penelitian UNICEF mengenai dampak yang menimpa anak dari internet. D. Media mengingatkan masyarakat untuk melindungi anak dari dampak internet. Jawabannya adalah D. Media mengingatkan masyarakat untuk melindungi anak dari dampak internet. Soal nomor 27. Baca teks berikut. Orang tua mengizinkan anak di bawah umur menggunakan motor alasan utama butuh alat transportasi. 2. Penggunaan motor bagi pelajar menghemat biaya dan waktu. 3. Data di Lantas Polda Metro Jaya, jumlah anak di bawah umur yang menjadi pelaku kecelakaan melonjak 11,11%. 4. Anak di bawah umur belum punya SIM, perilaku kendaraannya belum stabil. Ada rumor menyebutkan mereka hanya bisa gas tapi lupa ngerem. 5. Terlepas dari itu, pemerintah sebaiknya menyediakan transportasi yang murah dan tepat waktu. Pendapat yang mendukung pada teks tersebut ditandai nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah B2. Soal nomor 28. Bacalah kutipan teks berikut. 1. Televisi adalah alat komunikasi satu arah jarak jauh yang berupa alat elektronik yang menampilkan suara dan gambar. 2. Pelajar dapat mengambil manfaat dari alat ini berupa informasi yang ditayangkan. 3. Contohnya, banyaknya stasiun televisi yang menyajikan program edukatif. 4. Akan tetapi tayangan televisi juga dapat merugikan pelajar dan dapat membantu mereka malas belajar. Pendapat kontra pada kutipan teks tersebut ditandai nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah D4. Soal nomor 29. Ketua Komisi 10 DPR, Ruli Khairul Azwar, mengaku sikap PSSI hanya mengalahkan satu calon adalah sebuah keanehan dan tidak boleh terjadi. Adanya perbedaan yang kemudian terjadi menjelang Kongres PSSI tidak berbeda. Keduanya sama-sama memegang aturan sendiri. Konflik terjadi karena perbedaan aturan itu. Yang satu pegang kitab ini, satu lagi berbeda, jadi tak ketemu. Permasalahan terjadi terkait rencana pemilihan Ketua Umum PSSI dalam Kongres menjadi runyam lantaran pemerintah dan PSSI sehingga yang ditonjolkan saling berbeda pemahaman. Masalah untuk bahan diskusi yang paling tepat adalah A. Bagaimana menyelesaikan konflik antara PSSI dan pemerintah. B. Apakah konflik antara PSSI dan pemerintah dapat diselesaikan? C. Bagaimana konflik itu terjadi? D. Siapa ketum terpilih dalam Kongres PSSI? Jawabannya adalah A. Bagaimana menyelesaikan konflik antara PSSI dan pemerintah. Soal nomor 30. Perhatikan penggalan teks diskusi berikut.
Sebagian pelajar menganggap bahwa membaca komik tidak memiliki manfaat bagi mereka. Tidak ada ilmu yang dapat diambil dari membaca komik, dan itu menurut mereka banyak komik berisi tentang hal yang kurang mendidik, sehingga mereka lebih memilih bacaan lain yang menurutnya lebih berbobot. Kurangan yang terdapat dalam penggalan teks di atas adalah: A. Harus ada koma setelah kata menganggap. B. Tidak boleh ada koma setelah konjungsi selain itu. C. Tidak boleh ada koma setelah kata mereka. D. Tidak boleh ada koma setelah kata mendidik. Jawabannya adalah D. Tidak boleh ada koma setelah kata mendidik. Soal nomor 31. Perhatikan kutipan berikut. Andrea Hirata merupakan novelis yang produktif karena telah menghasilkan banyak novel yang berkualitas menarik. Kalimat persetujuan yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah: A. Saya sependapat dengan Anda karena novel-novel yang ditulis Andrea pun selalu menjadi bestseller. B. Saya setuju dengan pendapat Anda. C. Pendapat Anda memang masuk akal, jadi tidak ada salahnya saya setuju dengan pendapat Anda. D. Saat ini Andrea Hirata akan menunjukkan dua novel terbaru yang ia buat. Jawabannya adalah A. Saya sependapat dengan Anda karena novel-novel yang ditulis Andrea pun selalu menjadi bestseller. Soal nomor 32. Bacalah teks berikut dengan seksama. Reni, kurasa tak ada gunanya kita protes, kita sudah kalah. Bagi kita, kepala sekolah kita bukan guru, bukan pendidik, ia belagak penguasa. Husni, itu tafsiran murem. Menurut dia, tindakannya itu mendidik. Amin. Mendidik, tetapi mendidik pemberontak, bukan mendidik anaknya sendiri. Husni, masa begitu? Amin. Kalau mendidik anaknya sendiri bukan begitu caranya. Husni, tentu saja tidak, ia tidak bertindak. Reni, sudahlah, kalau menurut aku sebaiknya kita protes diam, kita mogok. Nanti kalau sekolah kita tutup, kita semua diam. Teks tersebut mempunyai kekurangan sebagai teks diskusi karena A. Tidak ada argumen pro yang mendukung pernyataan Reni. B. Tidak ada bagian simpulan yang merupakan jalan tengah dari isu atau masalah yang dibahas. C. Tidak ada argumen kontra yang menolak pernyataan Reni. D. Tidak ada pendahuluan yang berisu masalah yang dibahas. Jawabannya adalah B. Tidak ada bagian simpulan yang merupakan jalan tengah dari isu atau masalah yang dibahas. Soal nomor 33. Cermati kutipan teks berikut. 1. Sekolah yang terbukti melakukan perpeloncoan terhadap siswa baru akan diberi sanksi. 2. Sanksinya bisa sampai tahap penutupan sekolah. 3. Peraturan ini membuat tenang siswa baru dan orang tua. 4. Perpeloncoan pada saat ini sudah tidak relevan. 5. Coba bayangkan anak baik disuruh melakukan layaknya anak tidak normal, misalnya mengukir rambut dengan tali plastik. 6. Masa organisasi sekolah yang sekarang disebut pengenalan lingkungan sekolah (PLS) merupakan kegiatan yang mengenalkan lingkungan baru kepada siswa baru. 7. Siswa yang mengenal lingkungan dengan baik akan nyaman di tempat yang baru. 8. Lingkungan yang dikenalkan bukan saja lingkungan fisik, namun juga lingkungan sosial. 9. Jangan sampai jadi tidak nyaman di tempat yang baru karena tempat baru menjadi asing baginya. Kesimpulan paragraf kedua teks tersebut adalah A. Lingkungan yang nyaman dan baan semua siswa. B. Adanya pergantian nama kegiatan dari MOS menjadi PLS. C. Pengenalan lingkungan baru sangat penting untuk siswa baru. D. Lingkungan sekolah terbagi menjadi dua, lingkungan fisik dan sosial. Jawabannya adalah A. Lingkungan yang nyaman dan baan semua siswa. Soal nomor 34. Bacalah teks berikut. 1. Keberadaan polisi tidur di sekitar kita mulai dari gang-gang sempit hingga jalan-jalan cukup besar kini menjadi fenomena. 2. Sebagian kelompok masyarakat menganggap perlu dibuat polisi tidur. 3. Sementara kelompok masyarakat yang lain menganggap bahwa pembuatan polisi tidur mengindikasikan kondisi masyarakat kita yang sakit. 4. Pembuatan polisi tidur dijamin UU nomor 22 tahun 2009. 5. Polisi tidur merupakan alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. 6. Maksud pembuatan polisi tidur pada mulanya sebagai pembatas kecepatan bagi kendaraan yang lewat. 7. Tujuannya untuk keselamatan warga juga si pengendara. 8. Harus diakui polisi tidur menciptakan suasana keamanan jalan dan keselamatan lingkungan. 9. Nama acap kali masyarakat membuat polisi tidur secara berlebihan, baik jarak yang terlalu dekat maupun tinggi gundukannya. 10. Turunnya ketentuan mengenai pemasangan pelengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu diatur dengan peraturan daerah. Pernyataan yang merupakan argumen pendukung pada teks tersebut adalah A1, B3, C8, D10. Jawabannya adalah C8. Soal nomor 35. Bacalah kutipan biografi berikut. Ari Wulandari, penulis novel kelahiran Tulungagung, 11 Januari 1978, lulusan sastra Indonesia Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta. Ini sekarang bekerja sebagai editor di Multivision Plus Jakarta. Ari Wulandari senang menulis sejak kecil, karyanya berupa cerpen-cerpen yang pernah dimuat di beberapa media seperti Kawanku, Gadis, dan Aneka. Dia pernah meraih juara di berbagai perlombaan menulis novel tingkat nasional. Karya novelnya antara lain Metamorfosis, Maria Zaitun, dan Ketika Merpati Terbang Anda. Sebelum menghasilkan karya, ia banyak berlatih dan membaca buku. Keseluruhan tokoh pada kutipan biografi tersebut adalah A. Rajin membaca buku. B. Gemar menulis sejak kecil. C. Sebagai editor di Multivision Plus. D. Meraih beberapa kejuaraan nasional. Jawabannya adalah D. Meraih beberapa kejuaraan nasional. Soal nomor 36. Bacalah kutipan biografi berikut. Hamka lebih banyak belajar sendiri dan melakukan pendidikan meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan seperti falsafah, kesusastraan, sejarah, sosiologi, dan politik, sama ada Islam ataupun Barat. Dengan kemampuan bahasa Arabnya yang tinggi, beliau dapat memiliki karya ulama dan pujangga besar di Timur Tengah. Melalui bahasa Arab juga beliau memiliki karya sarjana Prancis, Inggris, dan Jerman seperti Albert Camus, William James, Ruth Toynbee, James Stark, Karl Marx, dan Pierre Loti. Hamka juga rajin membaca dan bertukar pikiran dengan tokoh-tokoh terkenal Jakarta seperti Hos Cokroaminoto, Raden Masur Jokpranoto, Haji Fakhrudin, Sultan Mansur, dan Ki Bagus Hadikusumo, sambil mengasah bakatnya sehingga menjadi seorang pemidato yang andal. Sifat baik yang dijalani dari Hamka adalah A. Rajin membaca dan bertukar pikiran. B. Pemidato yang andal dan berbakat. C. Mahir berbahasa Arab dan suka penelitian. D. Mengasah bakatnya dengan melakukan penelitian. Jawabannya adalah A. Rajin membaca dan bertukar pikiran. Soal nomor 37. Bacalah kutipan teks biografi berikut.
Adi Sucipto lahir tanggal 4 Juli 2016 di Salatiga. Ia dikenal sebagai bapak penerbang pertama dan namanya diabadikan sebagai nama bandara di Yogyakarta. Sebagai seorang siswa, Adi Sucipto dikenal cerdas dengan nilai sangat memuaskan. Adi Sucipto adalah satu-satunya orang Indonesia yang mendapat brevet penerbang kelas atas. Saat itu, setelah kemerdekaan, kondisi angkatan udara sangat memprihatinkan. Tidak ada pilot pesawat dan dana. Hanya ada beberapa pesawat tua peninggalan Jepang. Tetapi Adi Sucipto tetap nekat dan berhasil menerbangkan pesawat tersebut dengan maksud memompa semangat juang rakyat. Tanggal 1 Desember 1945, Adi Sucipto dan Suryadu Suryadharma mendirikan sekolah penerbang. Dengan situasi serba kekurangan, ia merangkap sebagai instruktur dan dosen dengan modal pesawat tua. Sikap yang dapat diteladani dari tokoh Adi Sucipto adalah A. Pemberani dan pantang menyerah, B. Tekun dan rela berkorban, C. Nekat dan pemberani, D. Cerdas dan tekun. Jawabannya adalah A. Pemberani dan pantang menyerah. Pertanyaan untuk nomor 38 sampai 39. Perhatikan cerita tokoh idola berikut. Kiprah William Wongso tak hentinya berupa meninggalkan masakan sebagai wujud nasionalisme yang tinggi kepada bangsa Indonesia. Sebenarnya menjadi ahli kuliner yang memiliki pengetahuan luas tentang masakan bukan cita-cita lelaki yang lahir di Malang dan dibesarkan di Surabaya itu. William kecil sebenarnya justru ingin menjadi dokter, namun ketertarikan pada bermacam-macam masakan Indonesia dan kemudian mancanegara membuat ia berubah haluan. Apalagi orang tuanya sejak kecil mengajarkan kepada William untuk selalu menikmati aneka masakan. Soal nomor 38. Berdasarkan ilustrasi tersebut, keunggulan tokoh adalah A. Menjadi ahli kuliner yang berpengetahuan luas tentang masakan, B. Sejak kecil diajari untuk menikmati cita rasa aneka masakan, C. Ketertarikan pada bermacam-macam masakan Indonesia, D. Tertarik pada masakan mancanegara. Jawabannya adalah A. Menjadi ahli kuliner yang berpengetahuan luas tentang masakan. Soal nomor 39. Hal yang dapat diteladani dari tokoh William Wongso adalah A. Sejak kecil bercita-cita menjadi dokter, B. Memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, C. Mencoba berbagai cita rasa masakan, D. Menjadi ahli kuliner yang berpengalaman. Jawabannya adalah B. Memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Soal nomor 40. Bacalah teks berikut. Agus Salim, lelaki kelahiran Agam, Sumatera Barat ini adalah negarawan dengan otak cemerlang. Dia banyak dipuji karena kemahirannya menguasai banyak bahasa. Dalam sejarah, Agus Salim pernah menjabat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ketiga pada periode 3 Juli 1947 sampai 12 Desember 1949. Mana kata yang cetak miring pada teks tersebut adalah A. Cerdas, B. Bagus, C. Indah, D. Bersih. Jawabannya adalah A. Cerdas. Soal nomor 41. Bacalah teks berikut. Ketika Mentari mulai menampakkan diri, laki-laki tua itu berangkat ke kota untuk mengadu nasib. 2. Di bawahnya beberapa alat pertukangan yang dimilikinya seperti cangkul, sabit, dan gergaji. 3. Ia tidak mau hanya merangkut tangan sambil menunggu tanaman padinya dipanen. 4. Masa depan anak-anak menjadi penyemangatnya dalam mencari nafkah. Variasi kalimat berikut yang sesuai dengan teks di atas adalah A. Laki-laki tua itu meninggalkan desanya untuk mencari pekerjaan apa saja yang bisa dikerjakan. B. Dengan baratan pertukangan, laki-laki tua itu pergi ke kota di pagi hari untuk mencari pekerjaan. C. Laki-laki itu meninggalkan desanya setelah menjalankan sholat subuh untuk mencoba keberuntungan di kota. D. Dengan berjalan kaki, laki-laki tua itu pergi ke kota setelah menjalankan sholat subuh untuk mencoba mencari pekerjaan. Jawabannya adalah C. Laki-laki tua itu meninggalkan desanya setelah menjalankan sholat subuh untuk mencoba keberuntungan di kota. Soal nomor 42. Perhatikan teks berikut. Dalam cerita wayang Jawa, ada sebuah keluarga yang memiliki karakter kuat yang disebut Punakawan. Punakawan ini terdiri atas 4 orang dan selalu dianggap sebagai pengikut jenaka dari pahlawan yang menjadi karakter utama sebuah cerita. Keempat orang ini adalah Semar yang juga dikenal dengan nama Ki Lurah Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Semar sendiri sering digambarkan sebagai personifikasi dewa dan kadang-kadang digambarkan sebagai arwah penjaga dari Pulau Jawa itu sendiri. Batasan pokok teks tersebut adalah A. Keluarga jenaka dalam wayang Jawa, B. Sebuah keluarga yang terdiri dari 4 anggota, C. Keluarga dengan karakter kuat dalam wayang Jawa, D. Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong adalah Punakawan. Jawabannya adalah C. Keluarga dengan karakter kuat dalam wayang Jawa. Pertanyaan untuk nomor 43 sampai nomor 44. Seekor keledai dituntun oleh pemiliknya melewati sebuah jalan yang sempit di pinggir jurang. Sang keledai tiba-tiba memutuskan untuk tidak memedulikan tuntunan dari pemiliknya dan mencoba untuk memilih jalan yang ada di bawah jurang. Adalah dengan cara menuruni jurang tersebut. Saat dia ingin meloncat ke dalam jurang, pemiliknya dengan cepat menangkap ekornya dan menahan serta menarik mundur keledai tersebut agar tidak melompat ke dalam jurang. Tetapi sang keledai yang keras kepala dan bodoh tersebut berontak-ontak ingin melompat ke jurang. Pemiliknya lalu berkata, "Baiklah, pergilah ke arah yang kamu mau, binatang bodoh, dan nanti kita lihat apa yang terjadi." Saat pemiliknya melepaskan ekornya, sang keledai melompat ke dalam jurang dan akhirnya meluncur sepanjang jurang yang terjal dengan kaki di atas dan kepala di bawah, terbentur sepanjang dinding yang curam. Soal nomor 43. Komentar yang tepat terhadap isi teks tersebut adalah A. Isi cerita bagus karena bercontoh akibat tidak memberi nasihat. B. Isi cerita kurang menarik karena tidak ada letak tempatnya. C. Isi cerita bagus hanya tidak ada nilai moral yang patut dicontoh. D. Isi cerita tidak masuk akal sehingga tidak patut ditiru dalam kehidupan. Jawabannya adalah A. Isi cerita bagus karena memberi contoh akibat tidak menuruti nasihat. Soal nomor 44. Tindakan terpuji pemilik kedai pada teks tersebut adalah A. Memberi kedai makanan dan minuman saat di perjalanan. B. Cepat menangkap dan menarik ekor kedai agar tidak melompat ke jurang. C. Mencari jalan yang mudah dilalui untuk kedai miliknya. D. Membiarkan kedai berlari menemui bapak dan ibunya. Jawabannya adalah C. Mencari jalan yang mudah dilalui untuk kedai miliknya. Nomor 45. Bacalah kutipan fabel berikut. Kerbau pun meninggalkan monyet yang membohonginya itu. Saat sedang berjalan, ia melihat buah apel yang membuat perutnya kelaparan. Ia berusaha memanjat namun gagal. Seekor musang datang dan mulai memanjat pohon itu, mengambil apel itu. "Hai musang, itu apel milikku, tolong kembalikan," kata kerbau yang sudah tak terima makan siangnya karena diambil oleh seekor musang.
Milikmu, hahaha. Jika ini memang milikmu, mengapa engkau tidak mengambilnya? Jawab musang sambil mengetahui kerbau. Itu tambah kerbau yang tergesa-gesa menjawabnya. Karena kau tidak bisa mengambilnya kan? Hahaha. Tubuhmu itu tidak akan mudah untuk mengambil makanan di tempat tinggi seperti ini. Tutup musang sambil pergi meninggalkan kerbau. Watak tokoh musang pada kutipan fabel tersebut adalah A. Meremehkan, B. Membohong, C. Humoris, D. Ramah. Jawabannya adalah A. Meremehkan. Soal nomor 46. Bacalah kutipan fabel berikut. Suatu hari tikus-tikus berkumpul untuk mendiskusikan rencana yang akan membebaskan mereka dari cengkeraman ketakutan pada cakar kucing. Selama ini mereka selalu hidup bersembunyi dan begitu takut untuk keluar mencari makan, baik siang maupun malam hari. Saya punya rencana yang mungkin terlihat sangat sederhana, tetapi saya jamin bisa berhasil. Hal yang perlu kita lakukan hanyalah mengalungkan lonceng ke leher kucing itu, kata tikus muda. Betul, rencanamu sangat bagus. Hanya satu pertanyaannya untuk rencana itu. Siapa yang akan mengangkat lonceng tersebut? Tanya tikus tua. Makna simbol cengkeraman ketakutan pada kutipan fabel adalah A. Ketakutan tidak beralasan, B. Cakar yang menakutkan, C. Hidup penuh ketakutan, D. Takut karena sesuatu. Jawabannya adalah C. Hidup penuh ketakutan. 47. Bacalah kutipan cerpen berikut. Dulu saat aku SD, Simbo telah mengajariku membatik. Aku sempat kesal karena goresanku tak sebagus milik Simbo. Banyak coretan yang tak sesuai pola. Namun Simbo selalu sabar menuntunku mengikuti instruksinya. Simbo memegangi tanganku lalu mencelupkan canting ke dalam wajan berisi malam panas dan menggoreskannya di atas kain. Simbo selalu mengatakan hal yang sama jika aku terus melanjut akibat batikku tak bagus. Tak apa sih nanti, coba lagi. Satu hari nanti kamu akan menjadi pembatik yang andal. Nilai moral yang terdapat pada kutipan cerpen tersebut adalah A. Setiap usaha harus disertai dengan doa dan kejujuran. B. Sabar dalam berusaha merupakan kunci keberhasilan. C. Melakukan sesuatu harus disertai dengan ketelitian. D. Putus asa hanya akan menambah beban hidupnya. Jawabannya adalah B. Sabar dalam berusaha merupakan kunci keberhasilan. Soal nomor 48. Perhatikan kutipan teks fabel berikut. Hari itu terlihat anak gajah yang sedang kebingungan mencari ibunya yang hilang. Anak gajah itu bingung kemana ia harus mencari ibunya yang hilang. Anak gajah itu pun berjalan dengan kebingungan yang di danau. Di danau itu terlihat seekor kancil yang sedang bermain sendirian. Hai anak gajah, kenapa kau sendirian? Dan sedang apa kau di sini? Tanya kancil kepada anak gajah itu. Aku sedang mencari ibuku yang hilang, jawabnya dengan muka sedih. Kancil pun merasa kasihan terhadap anak gajah itu. Aha, bagaimana kalau aku membantu mencari ibumu? Ujar kancil dengan senyum. Anak gajah itu senang dan membalas senyuman si kancil. Akhirnya mereka berdua memutuskan pergi ke hutan untuk mencari ibu anak gajah itu. Amalan kutipan teks fabel tersebut adalah A. Apabila ada anggota keluarga yang hilang, carilah di tepi danau. B. Apabila orang lain sedang dilanda musibah, kita harus menasihati. C. Apabila ada anggota keluarga yang hilang, maka harus bersedih. D. Apabila orang lain sedang dilanda musibah, kita harus membantu. Jawabannya adalah D. Apabila ada orang lain sedang dilanda musibah, kita harus membantu. Soal nomor 49. Bacalah teks berikut. Sambil istirahat di bawah pohon rindang, rasa lapar makin menjadi. Ingin rasanya dia sampai ke rumah, tapi jarak masih jauh. Dia pun membayangkan ketimun segar, makanan kesukaannya. Terus kemudian berpikir bagaimana caranya dia mendapatkan ketimun tersebut. Sang kancil yang memiliki panjang akal berpikir bagaimana meminta bantuan sang kerbau untuk mengambil ketimun milik Pak Tani dekat tempat istirahatnya. Makna simbol kata yang ditulis miring pada teks tersebut adalah A. Rajin, B. Rakus, C. Malas, D. Cerdik. Jawabannya adalah D. Cerdik. Soal nomor 50. Benar anakku, jika suatu saat engkau dalam masa-masa hidupmu merasakan terimpit suatu beban yang sangat berat, ingatlah pelajaran tentang batu dan pohon ara itu. Segala kesulitan yang menindihmu sebenarnya merupakan sebuah kesempatan bagimu untuk berakar, semakin kuat, bertumbuh, dan akhirnya tampil sebagai pemenang. Camkanlah, belum ada hingga saat ini benih pohon ara yang sedih mati oleh bebatuan itu. Jadi jika benih pohon ara yang demikian kecil saja diberikan kekuatan oleh sang kholik untuk dapat memikirkan batu di atasnya, bagaimana dengan kita ini? Zat yang apakah saat itu bahkan sudah menanamkan keilhaannya kepada diri kita dan menjadikan kita manusia ini jauh melebihi segala makhluk di muka bumi ini. Perhatikan kata-kata ini anakku, bahkan pada Allah bantu hatimu sehingga engkau menjadi bijak dan tidak dipermainkan oleh hidup ini, karena memang kita ditakdirkan menjadi tuan atas hidup kita. Nilai agama dalam kutipan hikayat tersebut: A. Menceritakan nasihat orang tua. B. Sang kholik memberi kekuatan pada manusia. C. Manusia jauh melebihi segala makhluk di muka bumi ini. D. Jadilah manusia yang bijak dan tidak dipermainkan oleh hidup. Jawabannya adalah B. Sang kholik memberi kekuatan pada manusia. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi yang subscribe-nya ya. Jangan lupa pula untuk like dan share video ini kepada teman-teman kalian semua. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.